Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inter Milan menjadi penghalang bagi Barcelona untuk menuju ke final. Lagi-lagi dejavu terjadi di mana Barcelona gagal untuk treble ya. Belum treble sih karena La Liga aja Barcelona harus menghadapi Real Madrid terlebih dahulu nanti di tanggal 11. Kemudian masih ada beberapa pertandingan sehingga untuk persaingan antar Barcelona dan Real Madrid ini masih panjang. Masih ada kesempatan Real Madrid. Tapi ini yang harus diterima oleh fans Barcelona termasuk saya bahwa Barcelona untuk kali ini memang belum beruntung. Lagi-lagi belum beruntung untuk menuju ke final dan mendapatkan trofi Liga Champions Eropa. Tapi secara permainan, jujur saja kawan-kawan, saya sangat terhibur dengan apa yang ditunjukkan oleh kedua tim ini. Jual balik serangan, kemudian kualitas yang ditunjukkan oleh dua tim ini benar-benar luar biasa. Memang kecewa ketika kalah, tapi kita sebagai fans sepak bola, kita bisa harus menikmati esensi dari sepak bola ini permainan. Kalah menang itu sudah biasa ya kawan-kawan. Ketika menang kita bersyukur, ketika kalah kita harus melakukan evaluasi. Nah, dari yang saya lihat tadi malam antara pertandingan Inter Milan dan Barcelona, memang ini menurut saya adalah match yang seharusnya ada di laga final. Kita lihat nanti malam bagaimana PSG melawan Arsenal ya. PSG unggul secara agregat dan akan bermain di Paris. Sedangkan Arsenal itu harus berjibaku dengan defisit 1 gol dan kemungkinan untuk melakukan comeback masih ada. Tapi untuk kasus Inter Milan dan Barcelona ini, bahkan di Camp Nou sendiri, Inter Milan di 90 menit waktu normal itu 3-3. Terjadi lagi bahkan di Italia 3-3 lagi ya kawan-kawan. Sehingga harus diperpanjang oleh perpanjangan waktu 2 babak. Nah, di perpanjangan waktu 2 babak ini Barcelona kecolongan. Jadi kekurangan yang dimiliki oleh Barcelona adalah tidak bisa bertahan ya. Jadi ini memang masalah yang masih klasik menurut saya. Barcelona dalam sisi pertahanan itu masih sangat-sangat fragile, masih sangat eh, rapuh ya kawan-kawan. Entah itu melawan tim dari liga lokal atau La Liga atau di Eropa tersendiri. Memang yang namanya lini depan Barcelona itu sudah bagus, lini tengah bagus, lini depan bagus. Tapi di lini belakang itu kita belum menemukan eh, apa ya, belum menemukan sesuatu yang bagus, belum menemukan formulasi yang bagus. Bahkan sering kali berganti posisi antara Araujo, Inigo Martinez. Apalagi tadi malam ketiadaan seorang Jules Kounde itu sangat memberikan impact dan dampak yang sangat besar bagi tim Barcelona. Dan menurut hemat saya kesalahan dari Barcelona tadi malam adalah saat Rapinya mampu memberikan gol keunggulan 3-2 di menit-menit akhir itu di menit 85-an kawan-kawan ya. Harusnya Barcelona ya sudah bertahan total saja. Tapi ya Barcelona is Barcelona. Barcelona adalah tim yang seakan-akan anti dengan parkir pesawat atau parkir bus ya. Jadi terus saja nikmat menyerang. Makanya counter attack yang dilaksanakan oleh Inter Milan ini sangat jitu ya kawan-kawan. Apalagi ngeri ini Dumfries ya. Kemudian kalau Turam sih saya nggak terlalu diberikan highlight karena jelek sekali Turam mainnya tadi malam, kurang bagus lah Turam itu. Titik lemah tadi malam memang ada di pertahanan. Bagaimana sinkronisasi antara Kubarsi dan juga Inigo Martinez. Kemudian saat Inigo Martinez digantikan oleh Araujo, itu juga agak kurang bagus ya kawan-kawan. Jadi komunikasi kurang bagus dan juga pemain Inter Milan di depan itu bisa
mengeksploitasi wilayah pertahanan dari Barcelona dengan cermat dan juga dengan efektif. Berbeda halnya dengan Barcelona, karena memang Inter Milan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ini memang sudah tipikal dari tim-tim dari Italia. Jadi ya Catenaccio, TA ya, TA lagi keluar. Jadi Catenaccio. Jadi pertahanan untuk di Italia itu bagus-bagus. Menurut saya, selain saya kecewa dengan hasil dari Barcelona ini, saya juga agak senang nih dengan kemenangan Inter Milan. Agak senang juga. Kenapa? Karena Serie A itu sekarang mulai muncul ke permukaan tim-timnya, dan mampu berbicara banyak di Eropa. Apalagi sekarang ada kan pemain tim nasional kita, Jay Izzas, yang ternyata kawan-kawan, Jay Izzas ini setiap minggunya bertemu dengan tim-tim besar dari Serie A macam Inter Milan ini. Dan ngeri ya melihat ternyata Jay Izzas bertemu banyak pemain luar biasa, dan saya berharap agar ada pemain-pemain tim nasional Indonesia lain yang menyusul. Jangan hanya bermain di di Eredivisie saja. Ayo kita bermain di Serie A minimal lah ya, atau Championship, atau di Liga Inggris, atau di Liga Spanyol. Kevin Dix sekarang bermain di Borussia Mönchengladbach. Jadi ingin sekali banyak ada pemain tim nasional Indonesia yang bermain di berbagai liga-liga yang lain. Kalau Eredivisie kan menurut saya liganya masih tertinggal lah dibanding dengan Serie A dan lain-lain. Maka dari itu inginlah Dean James itu berpindah kemana, atau Tom Haye kemana, meskipun sudah tua ya, pemain-pemain muda saja, atau siapalah. Jadi kalau Liga Belgia, Liga Belanda itu masih menurut saya masih belum bagus lah ya. Nah kemudian selanjutnya untuk lini depan nih kawan-kawan, lini depan kelemahannya menurut saya itu berada di Ferran Torres. Saya mencatat 4 peluang klinis yang disia-siakan oleh Ferran Torres. Bayangkan kalau keempat-empatnya ini itu mampu dimanfaatkan oleh seorang Ferran Torres. Tapi ya mau gimana lagi, kita tidak memiliki striker yang fit ya, karena yang Lewandowski itu kurang fit juga. Makanya kita mengandalkan, atau Barcelona mengandalkan Ferran Torres, dan kita juga tidak bisa menggunakan pemain muda yang lain. Jadi kita harus positive thinking, mengambil hikmah di sini untuk fans Barcelona, bahwa tim ini adalah tim yang muda, dilatih oleh pelatih yang baru saja melatih, Hansi Flick. Kemudian para pemainnya masih muda, ada Kubarsi, ada Lamine Yamal, Pedri juga masih muda, kehitung masih muda. Kemudian ada Fermin Lopez, Gavi, kemudian ada Gerard Martin, itu kan masih muda kawan-kawannya. Jadi prospek kedepannya ini cerah untuk Barcelona ini. Bahkan pemain muda saja mereka bisa bersaing secara kompetitif di Liga Champions Eropa. Nah ini sesuatu yang harus diambil. Jadi menurut saya jangan sedih terlalu dalam berlebihan. Tatap pertandingan selanjutnya melawan Real Madrid yang harus dimenangkan oleh Barcelona jika ingin menjadi juara La Liga. Karena dengan memenangkan pertandingan tersebut, maka jarak akan semakin terpaut jauh ya antara Barcelona dan juga Real Madrid. Dan ini merupakan satu-satunya kesempatan lagi setelah memenangkan Copa del Rey, satu-satunya piala yang bisa mungkin didapatkan lagi oleh Barcelona, karena sudahlah Liga Champions sudah lewat. Dan Barcelona di sisi pertahanan memanglah saya memuji offside trap-nya. Jadi memang betul-betul mengandalkan offside trap ini Barcelona, karena emang bertahannya jelek sekali Barcelona ini. Kedepannya mudah-mudahan Barcelona bisa mendapatkan kepercayaan diri kembali untuk bisa merengkuh gelar titel Liga Champions yang sudah lama tidak dapat diraih oleh Barcelona. Terima kasih telah menonton. Seru sekali pertandingan malam tadi ini ya, 7 gol, thriller sekali, absolute cinema kalau film.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.